Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Akti Nurani Karuniawati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan B, A, G, C, A dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin dalam pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, kolaboratif, mandiri, dan kreatif. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar yang menjadi penyemangat belajar dengan memanfaatkan aset yang ada yang dimiliki. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan B, A, G, C, dan juga A? Buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar pada murid? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian tindakan. Guru berdiskusi dengan rekan sejawat tentang pertanyaan utama pada prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian, guru menstimulus siswa dengan menuliskan kata penyemangat belajar dan mengajukan beberapa pertanyaan. Guru menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid tentang kelas yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, guru menanyakan tentang apa yang murid sukai dari kelasnya. Bagian B, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menggali inspirasi untuk kelas impian murid? Kemudian dalam tahap ini, tindakan yang dilakukan adalah guru mengajak siswa untuk berkunjung saat jam istirahat di kelas 2 dan 6 untuk menggali inspirasi kelas impian murid. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang hal-hal yang disukainya dari kelas tersebut yang menjadi penyemangat belajar. Dan yang ketiga, tindakan yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang hal-hal yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menjadi penyemangat dalam belajar. Terakhir, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang hal baru yang mereka sukai dalam mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Tahapan yang ketiga yakni gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimanakah cara guru agar siswa dapat mendeskripsikan kelas impian mereka. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang saya ajukan adalah
Apakah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat kelas impian dengan menjadi penyemangat siswa? Lantas, pada tahap jabarkan rencana ini, tindakan yang dilakukan yang pertama, murid diajak untuk ikut serta dalam membuat kelas impian yang menjadi penyemangat siswa. Murid menyebutkan kelas impian dan menjadi penyemangat siswa. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian dan menjadi penyemangat siswa. Dan yang terakhir, guru akan membagi tugas pada siswa untuk membuat kelas impian dan menjadi penyemangat siswa. Pada tahapan atur eksekusi, pertanyaan yang saya ajukan, siapa saja yang terlibat dalam membuat kelas impian dan menjadi penyemangat siswa? Pertanyaan yang ketiga, kapan kegiatan membuat kelas impian dan menjadi penyemangat siswa mulai dilaksanakan? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan membuat kelas impian dan menjadi penyemangat siswa ini dapat dilaksanakan? Tahapan atur eksekusi ini, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut adalah: 1. Guru memberi kesempatan siswa untuk turut andil dalam menentukan pembagian tugas setiap kelompok. Guru bersama siswa mendiskusikan jadwal pelaksanaan kegiatan membuat kelas impian dan menjadi penyemangat. Murid mempersiapkan alat dan bahan berdasarkan pembagian tugas masing-masing. Dan yang keempat, murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menggali kekuatan dan potensi sumber daya dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua, peran sebagai manajer, guru dapat berkolaborasi dengan siswa dan rekan sejawat. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin yang mampu mengembangkan diri dan orang lain. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Pada modal manusia, yang pertama dari rekan sejawat, memanfaatkan rekan sejawat untuk berdiskusi dalam merumuskan pertanyaan utama dalam melakukan prakarsa perubahan. 2. Murid di kelasnya, memanfaatkan kreativitas murid yang beragam untuk mewujudkan kelas impian murid. 3. Murid di kelas 2 dan 6, memanfaatkan murid kelas 2 dan 6 sebagai sumber informasi. Sedangkan yang keempat, modal manusianya adalah guru dari kelas lain. Karena dengan izin dari guru kelas lain, maka dimanfaatkan juga ini guru kelas lain ini sebagai sumber informasi. 2. Modal sosial. Pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan pertanyaan utama dalam melakukan prakarsa perubahan. Kemudian bekerja sama juga dengan wali kelas 2 dan 6 agar siswanya dapat melakukan observasi di kelasnya. Selain itu, juga bekerja sama dengan siswa kelas 2 dan 6 agar siswanya dapat melakukan observasi di kelasnya. 3. Modal fisik. Ada bangunan, hiasan dinding, rak buku dan bukunya, kemudian meja dan kursi. Pada bagian bangunan, terdapat ruang kelas untuk mewujudkan kelas impian murid. Kemudian ruang kelas 2 dan 6 sebagai sumber informasi. Sedangkan hiasan dinding, selain untuk menghias kelas agar semakin menarik, hiasan dinding juga dimanfaatkan untuk menutupi dinding yang rusak. Rak buku dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Meja dan kursi, penataan bangku, meja dan kursi yang diubah posisinya untuk mempermudah akses siswa dalam pembelajaran sehingga siswa merasa nyaman. 4. Modal lingkungan. Memanfaatkan bahan yang berasal dari lingkungan yang ramah lingkungan.
Ini seperti biji-bijian dan daun-daunan. 5. Model agama dan budaya. Model agama memanfaatkan agama untuk pembentukan karakter, terutama dari sikap sopan santun serta bersalaman kepada guru sebelum memasuki ruangan. Ini merupakan sebagai bentuk rasa hormat pada guru. Sedangkan model yang budaya memanfaatkan budaya bergotong royong dalam pembentukan karakter anak dan dalam mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat murid. Dan keenam, modal politik. Dengan kebijakan-kebijakan oleh kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk menunjang kenyamanan dan meningkatkan semangat murid dalam pembelajaran. 7. Modal finansial. Dana dari bantuan operasional sekolah atau BOS dimanfaatkan untuk membeli lem, kertas, dan peralatan lain yang digunakan untuk membuat kelas impian. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.